Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bella Yuftasari, asal sekolah SMKS Pembangunan Denpasar. Di sini saya akan menceritakan asal-usul Selat Bali, yang dimana ada 3 tokoh utama, yaitu Mani Angkeran, Sidi Mantra, dan Naga Basuki. Mani Angkeran memiliki peranan tokoh antagonis yang memiliki sifat serakah dan suka berjudi. Yang kedua ada Sidi Mantra yang memiliki peranan tokoh protagonis yang memiliki sifat penyayang, sabar, dan baik hati. Yang ketiga ada Naga Basuki yang memiliki peranan tokoh tetragonis yang memiliki sifat melindungi dan menolong umatnya. Manik Angkeran adalah putra seorang Brahmana bernama Sidi Mantra. Mereka tinggal di kerajaan Doha, Bali. Waktu itu Pulau Bali belum berpisah dengan Pulau Jawa. Mani Angkeran adalah anak yang cerdas. Sayangnya, ia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Suatu hari, Mani Angkeran melihat orang-orang yang sedang berjudi dan menyabung ayam. Ia amat sangat tertarik. Wah, tak perlu bekerja keras lagi untuk bisa kaya. Cukup dengan bermodalkan seekor ayam saja. Ia lalu pulang dan memecahkan celengannya untuk membeli seekor ayam yang jago dan besar dan kuat. Uang ini akan aku gunakan untuk membeli ayam yang jago, besar, dan kuat. Setelah itu, aku akan bermain judi dan akan mendapatkan banyak uang. Ayam ini pasti akan menghasilkan banyak uang untukku. Keesokan harinya, Mani Angkeran pun menyabung ayam. Ternyata benar, ayamnya selalu menang. Ia mendapatkan banyak uang. Mani Angkeran puas sekali. Esok ia akan kembali menyabung ayamnya. Jika begini terus, aku bisa cepat kaya. Ternyata tidak semudah itu. Pada hari kedua dan seterusnya, ayamnya mulai sering kalah. Apalagi banyak ayam-ayam baru yang muncul di arena sabung ayam. Mereka mengalahkan ayamnya dengan mudah. Dalam sekejap, uang Mani Angkeran ludes. Ia bahkan harus berhutang dan untuk membayar kekalahannya. Namun, tidak membuatnya jerah. Ia terus berjudi dan menyabung ayam. Lama-kelamaan, Mani Angkeran mencuri harta ayamnya untuk membayar utang-utangnya. Sidi Mantra yang mengetahui hal tersebut berkata, "Anakku, berjudi tak akan bisa membuatmu kaya. Justru akan membuatmu semakin miskin. Berhentilah selagi belum terlambat." Namun, Mani Angkeran tidak peduli. Lambat laun, harta ayahnya pun habis. Untuk membayar utang, ia lalu merengek. "Ayah, tolonglah aku. Mereka akan membunuhku jika aku tak membayar hutang." Ayahnya menghela nafas. Harta mereka sudah tersisa. Apa yang harus aku lakukan untuk bisa menolong anakku? Ia tak mau anak sematawayangnya itu mati sia-sia. Sidi Mantra berdoa, memohon petunjuk pada dewa. "Temuilah Naga Basuki di Gunung Agung. Mintalah sedikit hartanya untuk membayar utang-utang anakmu." Tiba-tiba terdengar bisikan. Sesampainya di Gunung Agung, Sidi Mantra membunyikan genta seperti petunjuk dalam mimpinya.
Manik Angkeran. Hartaku sudah ia habiskan. Anakku akan dibunuh jika tidak melunasi hutang-hutangnya. Setelah berpikir sejenak, Nagabasuki menyanggupi permintaan Siddhimantra. Ia masuk ke dalam guanya dan keluar dengan membawa sejumlah emas dan batu permata. Ini ada sedikit emas dan batu permata. Berilah kepada anakmu Manik Angkeran untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Siddhimantra mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Terima kasih Nagabasuki. Terima kasih kau sudah telah menolongku. Siddhimantra menyerahkan semua harta itu pada anaknya. Pergilah dan melunasi semua hutang-hutangmu. Kini kau bisa hidup dan memulai hidup baru. Namun, Manik Angkeran menggunakan harta itu untuk kembali berjudi. Ia terus berjudi sampai harta itu terkuras habis. Ia kembali berhutang untuk membayar kesalahannya dan kembali dikejar-kejar orang. Maafkan aku, Ayah. Uang yang Ayah berikan padaku sudah habis. Kini aku berhutang lagi, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Aku tak bisa menolongmu lagi. Aku sudah berusaha menolongmu, tapi kau melukai perasaanku. Manik Angkeran bingung. Dia tak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi. Saat melamun, tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah genta kecil. Genta? Untuk apa genta ini? Apakah genta ini laku untuk dijual? Manik Angkeran membawa genta itu ke pasar. Di sana, dia bertemu temannya dan menunjukkan genta itu padanya. Manik, aku dengar genta itu adalah genta ajaib. Genta ini digunakan untuk memanggil Nagabasuki yang tinggal di Gunung Agung. Barangkali ayahmu telah menemui Nagabasuki untuk meminta harta. Benar juga. Pasti ayah mendapatkan harta itu dari Nagabasuki. Manik Angkeran tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera mendaki Gunung Agung dan membunyikan genta ajaib itu. Maaf Nagabasuki, namaku Manik Angkeran, putra dari Siddhimantra. Bisakah aku minta sedikit hartamu lagi untuk melunasi hutangku? Banyak sekali hutangmu, tapi baiklah, untuk terakhir kalinya aku akan memberimu sedikit harta. Setelah ini, kau tak boleh kesini lagi untuk meminta harta. Nagabasuki mengambil hartanya dalam gua. Tanpa dia sadari, Manik Angkeran mengikutinya. Betapa takjubnya Manik Angkeran, dalam gua itu terdapat setumpuk emas dan permata. Melihat semua itu, timbul niat jahatnya. Ia ingin membunuh Nagabasuki dan menguasai hartanya. Ia mengunci pedang dan menyabetkan ke tubuh Nagabasuki. Nagabasuki terluka. Dia tidak menyangka kalau Manik Angkeran akan membunuhnya. Nagabasuki sangat marah. Ia menimbulkan api dari mulutnya. Manik Angkeran ketakutan. Ia berusaha melarikan diri. Namun Nagabasuki dengan mudah menangkapnya. Manik Angkeran pun terbakar api yang keluar dari mulut Nagabasuki. Maafkan aku Nagabasuki.
yang kehilangan gentanya menyusul ke Gunung Agung. Ia yakin Mani Angkeran yang mencurinya. Kemana Genta? Apakah Genta itu telah diambil oleh Mani Angkeran? Padahal aku sudah menyembunyikannya. Aku harus menyusulnya ke Gunung Agung dan mendapatkan Genta itu kembali. Sementara Sidi Mantra melihat tubuh anaknya yang telah menjadi abu. Dilihatnya, Naga Basuki menggeliat-geliatkan tubuhnya dan mulutnya terus menyembunyikan api. Apa yang terjadi pada anakku? Naga Basuki menceritakan pada Sidi Mantra. Wahai Naga Basuki yang baik, sudikah kau menghidupkan putraku lagi? Berilah ia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Naga Basuki berpikir sejenak lalu menjawab. Baiklah, aku akan menghidupkan putramu lagi. Namun, ia tak boleh pulang denganmu. Ia harus tinggal di sini dan menjadi muridku. Aku akan mendidiknya agar menjadi orang yang baik dan berilmu. Apapun yang kau lakukan, asal itu membuat anakku menjadi orang yang baik, maka lakukanlah. Dengan kesaktian Naga Basuki, menghidupkan kembali Manik Angkeran. Ampuni aku, Ayah, ampuni aku, Naga Basuki. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi semua kelakuan burukku. Kami mengampunimu, anakku, tapi kau tak bisa berpulang bersama ayah. Kau harus memulai hidup baru di sini bersama Naga Basuki yang akan mendidikmu. Kemudian Sidi Mantra mengeluarkan tongkat dan membuat garis yang memisahkan dirinya dengan anaknya. Genangan air itulah yang kemudian dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita asal mula Selat Bali adalah janganlah engkau menjadi orang yang serakah dan tamak, karena sifat tersebut menjerumuskanmu dalam kesuraman. Patuhilah orang tuamu karena dia yang telah